Hai, balik lagi sama aku Intan. Kali ini aku akan membahas tentang SDGs Indonesia dengan tujuan yang ke-16, yaitu Peace, Justice, and Strong Institution. Sustainable Development Goals atau SDGs yang artinya tujuan pembangunan berkelanjutan adalah serangkaian dari 17 tujuan yang dirancang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disebut PBB sebagai cetak biru untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi semua orang. SDGs diadopsi pada tahun 2015 sebagian dari agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. SDGs dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan global, termasuk kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, degradasi lingkungan, perdamaian, serta keadilan. Setiap tujuan dari SDGs memiliki target spesifik yang harus dicapai dalam waktu yang telah ditentukan. Berikut saya akan menjelaskan tentang SDGs yang ke-16. Tujuan yang ke-16 adalah tentang mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif serta menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua orang dan membangun lembaga yang efektif, bertanggung jawab, dan inklusif di semua tingkatan. Orang-orang dimanapun harus terbebas dari rasa takut terhadap segala bentuk kekerasan dan merasa aman saat menjalankan hidup mereka, apapun suku bangsa, keyakinan, dan orientasi seksual mereka. Namun, konflik kekerasan yang sedang berlangsung dan baru di seluruh dunia menggagalkan jalur global menuju perdamaian dan pencapaian tujuan ke-16 yang mengkhawatirkan tahun 2022 menyaksikan peningkatan lebih dari 50% dalam kematian warga sipil terkait konflik yang pertama sejak penerapan Agenda 2030. Tingkat kekerasan bersenjata dan ketidakamanan yang tinggi berdampak buruk pada pembangunan suatu negara, sementara kekerasan seksual, kejahatan, eksploitasi, dan penyiksaan marak terjadi ketika ada konflik atau tidak ada supremasi hukum, dan negara harus mengambil tindakan untuk melindungi mereka yang paling beresiko. Pemerintah, masyarakat sipil, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menemukan solusi yang langgeng bagi konflik dan ketidakamanannya. Memperkuat supremasi hukum dan memajukan hak asasi manusia adalah kunci dari proses ini. Seperti yang juga mengurangi aliran senjata ilegal, mengurangi korupsi, dan memastikan partisipasi yang inklusif setiap saat. Berikut contoh dari kasus di Indonesia, yaitu diskriminasi akses keadilan bagi masyarakat adat merupakan permasalahan yang masih marak terjadi di Indonesia dan sangat relevan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs ke-16, yaitu memastikan akses terhadap keadilan bagi semua pihak. Masyarakat adat sering menjadi korban dalam konflik agraria, terutama ketika berhadapan dengan perusahaan tambang dan perkebunan sawit di wilayah seperti Papua, Kalimantan, dan Sumatera. Mereka kerap kehilangan tanah atau wilayah adatnya tanpa proses hukum yang adil dan partisipatif. Hal ini mencerminkan ketimpangan dalam akses hukum serta lemahnya perlindungan negara terhadap hak-hak masyarakat adat. Selain itu, lembaga penyelesaian konflik yang belum efektif dalam menjamin keadilan, sehingga banyak kasus berlarut atau bahkan mungkin diabaikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum dan kelembagaan di Indonesia belum sepenuhnya inklusif dan akuntabel, terutama bagi kelompok rentan seperti masyarakat adat. Ketidakamanan akan berdampak buruk terhadap pembangunan suatu negara, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan seringkali mengakibatkan keluhan jangka panjang di antara masyarakat. Kurangnya akses terhadap keadilan berarti bahwa konflik tetap tidak terselesaikan dan masyarakat tidak dapat memperoleh perlindungan dan ganti rugi. Lembaga yang tidak berfungsi sesuai hukum yang sah, rentan terhadap kewenangan dan penyalahgunaan kekuasaan, serta kurang mampu memberikan pelayanan publik kepada semua orang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.